2022. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Ya, semoga tahun ini segala yang diharapkan, segala yang diinginkan dapat terkabulkan dan dapat tercapai. Ya, tentunya dengan usaha yang benar, dengan usaha yang tekun. Ya, mengawali tahun ini saya akan memberikan suta ya, yang diberikan Guru Agung Sang Buddha kepada perumah tangga Anatta Pindika. Ya, perumah tangga Anatta Pindika merupakan penyokong Sang Buddha. Ya, kalau di dalam suta dikatakan situ ewang mesutang ekang samayang bagawa sawatyang wiharati jetawane Anatta Pindikasa arame. Jadi suatu ketika Sang Bagawa sedang berada di Sawati, di Jetawana, di arama milik perumah tangga Anatta Pindika. Ya, pada waktu itu perumah tangga Anatta Pindika mendatangi Guru Agung Sang Buddha. Ya, kemudian bersujud, kemudian duduk di satu sisi. Dan setelah itu Guru Agung Sang Buddha memberikan wejangan kepada rumah tangga Anatta Pindika. Ya. Ketika itu Sang Buddha mengatakan bahwa ada 4 hal yang diharapkan, yang diinginkan, menyenangkan, namun jarang diperoleh di dunia ini. Nah, apakah 4 hal tersebut? Yang pertama, seorang menginginkan kekayaan. Yang kedua, seseorang menginginkan kemasyhuran. Kemudian yang ketiga, seseorang ingin berumur panjang dan menikmati usia panjang tersebut. Ya, dalam hal ini ya tidak sakit-sakitan, hidup sehat ya, meskipun sudah tua tapi sehat. Kemudian yang keempat, itu setelah meninggal ingin masuk ke alam bahagia, ingin terlahir di alam bahagia, di alam surga. Nah, di sini yang pertama, seseorang berpikir semoga kekayaan mendatangiku dengan cara yang benar. Ya, jadi kekayaan itu diperoleh dengan cara yang benar, yang mendatangi dengan cara yang benar. Nah, setelah kekayaan itu diperoleh, kemudian seseorang berpikir lagi, semoga kemasyhuran mendatangi diriku dan sanak saudaraku. Ini adalah hal kedua yang diinginkan, yang diharapkan, yang menyenangkan dan jarang diperoleh di dunia ini, yaitu kemasyhuran. Kemudian setelah memperoleh kekayaan, kemudian memperoleh kemasyhuran untuk dirinya dan sanak saudaranya, seseorang berpikir, semoga aku berumur panjang dan menikmati usia panjang. Ini adalah hal ketiga yang diharapkan, yang diinginkan, menyenangkan, dan jarang diperoleh di dunia ini. Ya, setelah kekayaan, setelah kemasyhuran, kemudian menikmati usia tua, dan yang keempat, setelah memperoleh kekayaan, setelah mendapat kemasyhuran untuk dirinya dan sanak saudaranya, kemudian berumur panjang dan menikmati
menikmati umur panjang tersebut, seseorang berpikir, semoga setelah hancurnya tubuh ini, aku terlahir kembali di alam bahagia, di alam surga. Yaitu adalah 4 hal yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan jarang diperoleh di dunia ini, yaitu kekayaan, kemasyhuran, menikmati usia panjang, kemudian setelah mati masuk surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedang yang berbahagia, keempat hal ini tidak akan dapat diperoleh hanya dengan berdoa saja. Ya, tidak dapat diperoleh hanya berhayal, ya menghayal, pengen kaya, menghayal ingin termasyhur, ya menghayal ingin menikmati usia tua. Ya, tetapi hal-hal tersebut harus memperolehnya dengan mempraktikkan jalan yang mengarah ke 4 hal tersebut. Ya, kekayaan, kemasyhuran, usia tua, dan setelah meninggal nanti, ya terakhir kembali di alam bahagia, di alam surga. Ya, tentunya kalau kekayaan, kemasyhuran, dan usia panjang itu dapat diperoleh hanya dengan doa-doa, hanya dengan aspirasi-aspirasi, hanya dengan hayalan, ya siapakah di dunia ini yang akan kekurangan? Ya tentu saja kalau semua hal dapat diperoleh dengan berdoa, ya orang ya hanya berdoa, tidak akan melakukan aktivitas apa-apa. Ya, jadi seseorang yang menginginkan kekayaan, ia harus mempraktikkan jalan yang menuju mengarah tercapainya kekayaan tersebut. Ya, dengan mempraktikkan jalan yang menuju ke arah kekayaan, maka kekayaan tersebut akan dapat diperoleh. Kemudian yang kedua, seseorang yang menginginkan kemasyhuran, ia harus mempraktikkan jalan yang menuju tercapainya diperolehnya kemasyhuran tersebut. Ya, dengan mempraktikkan jalan yang menuju kemasyhuran, maka hal itu akan mengarah kepada dicapainya kemasyhuran tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau seseorang ingin berumur panjang dan menikmati usia panjang tersebut, ya seseorang harus mempraktikkan jalan yang mengarah kepada berusia panjang, menikmati usia panjang tersebut. Ya, karena dengan mempraktikkan hal tersebut, maka seseorang akan dapat mencapai usia tua dan juga menikmati usia tua. Kemudian yang keempat, yaitu jika seseorang setelah hancurnya tubuh jasmani ini, setelah meninggal ingin terlahir di alam surga, ya tentunya ia harus mempraktikkan jalan yang mengarah kepada tercapainya alam surga tersebut. Ya, dengan demikian, apabila ia mempraktikkan jalan yang menuju ke arah surga, maka hal tersebut akan dapat diperoleh. Ya, seperti tadi sudah Bapak Ibu meminta tuntunan sila, yang menghindari membunuh, yang menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari tindakan asusila, menghindari bicara yang tidak benar, menghindari minuman keras yang memabukkan, yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya, sila ini dijalankan, maka keempat hal tersebut akan dapat diperoleh. Ya, silena sugating yanti. Ya, dengan merawat sila akan tercapai alam surgawi. Silena boga sampada. Ya, dengan merawat sila maka kesejahteraan kebahagiaan di dunia ini akan diperoleh.
udah silena nih buting nyanti. Nah dengan merawat sila akan tercapai nibbana, ya sotapana, ya untuk rumah tangga ya. Nah sotapana itu apa? Jadi sotapana itu apabila seseorang itu ya memiliki keyakinan kepada Buddha, yaitu Tipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wicacarana Sampano Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusana Buddho Bhagawati. Nah, kemudian memiliki keyakinan kepada Dhamma, Swakato Bhagavato Swakato Bhagavato Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditapo Vinyuhiti. Kemudian memiliki keyakinan kepada Sangha, ya, Supatipano Bhagavato Arahang Sama Sambuddho ya. Jadi harus memiliki 3 keyakinan tersebut ya, Supatipano Bhagavato Arahang, Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo ya, Nyaya Patipano, kemudian Samici Patipano ya, Didang Catari Purisa Yugani Atha Purisa Bugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo. Jadi memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Kemudian memiliki moralitas yang baik, moralitas yang sempurna. Maka 4 hal ini akan dapat menuntun seseorang menuju ke nibbana, ya, hancurnya kekotoran batin. Ya, untuk mencapai nibbana tentunya ada 4 hal yang harus ada 4 tingkatannya ya. Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Ya, jadi para berumah tangga masih bisa mencapai Sotapana, dapat juga mencapai Sakadagami. Ya seperti dalam sutta di situ kan anak Bhinneka dikatakan telah mencapai Sotapana, sedangkan anaknya telah mencapai Sakadagami. Ya jadi dengan merawat sila akan tercapai alam surga, akan tercapai kebahagiaan di dunia ini, kemudian juga akan tercapai nibbana. Jadi rawatlah sila dengan baik, ya, menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari tindakan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, menghindari minum-minuman keras yang dapat menyebabkan kemabukan sehingga melemahkan kesadaran. Ya, jadi ya 5 hal itu harus dipegang, harus dijalankan. Jadi dengan menjalankan 5 hal itu, yang 4 hal tersebut tadi itu dapat diperoleh. Nah jadi kalau seseorang mau kaya, ya ia harus mempraktikkan jalan yang menuju kekayaan tersebut. Kalau seseorang mau masyhur, ya ia harus menjalankan arah yang menuju kemasyhuran. Ya kalau seseorang ingin berumur panjang, ingin menikmati usia tua, ya tentunya ia harus menjalankan jalan yang mengarah kepada diperolehnya hal tersebut. Ya jadi mempraktekkan, bukan hanya berdoa saja, bukan hanya berhayal. Kemudian seseorang yang setelah meninggal ingin masuk ke alam surga, ya tentunya harus mempraktekkan hal-hal yang mengarah kepada tercapainya 4 hal tersebut. Nah kemudian Guru Agung Sang Buddha memberikan kepada Ananta Bhinneka yaitu bahwa ada 4 hal praktek yang dapat mengarah kepada tercapainya 4 hal tersebut. Itu dengan mempraktekkan 4 hal ini, kekayaan, kemasyhuran, usia tua, dan setelah meninggal masuk alam surga itu dapat diperoleh. Ya, apakah 4 hal itu? Yang pertama, kesempurnaan keyakinan. Yang kedua, kesempurnaan moralitas. Yang ketiga, kesempurnaan kedermawanan. Kemudian yang keempat, kesempurnaan kebijaksanaan. Nah, kesempurnaan keyakinan yang pertama. Di sini seseorang itu memiliki keyakinan
akan pencerahan Guru Agung Sang Buddha, ya, sebagai pengenal dunia dan sebagai guru agung yang memiliki pengetahuan, yang memiliki tindak tanduk yang sempurna. Ya, kemudian Guru Agung merupakan seorang pembimbing manusia yang tiada taranya, ya, guru para dewa dan manusia yang suci, yang maha sempurna. Ya, Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wija Carana Sampano Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagawati. Jadi guru para dewa dan manusia. Ya, seperti kalau dalam ada Parita Manggala Sutta itu di buku biru, itu merupakan pertanyaan dewa kepada Guru Agung Sang Buddha. Ya, kemudian Guru Agung Sang Buddha memberikan sutta tersebut, ya, Manggala Sutta. Yang pertama, kalau seseorang yang mau sukses, mau berhasil, ya, asewana cabalanang pandita nanca sewana pujaja pujanianang eta manggala mutamang. Ya. Jadi tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang benar. Ya. Memberi hormat kepada orang yang patut dihormat. Itu adalah berkah utama. Ya, jadi tidak bergaul dengan orang-orang yang brengsek. Tidak bergaul dengan orang-orang yang berandal. Tetapi bergaul dengan orang-orang yang memiliki keyakinan, yang memiliki moralitas, yang memiliki kedermawanan dan kebijaksanaan. Nah, itu adalah apa yang diajarkan Guru Agung kepada salah satu dewa. Ya. Kemudian lanjutannya itu Patirupa Desa Wasoca Kubeca Kata Punyata Atta Sama Panidica Eta Manggala Mutamang. Ya, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Patirupa Desa Wasoca Kubeca Kata Punyata, yaitu memiliki timunan jasa kebaikan. Nah, jadi kalau yang sukses, kita harus berbuat baik juga, karena perbuatan baik ini akan mendorong kesuksesan Bapak Ibu. Kemudian Atta Sama Panidica, membina diri dengan benar. Di dalam hal ini seseorang harus mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang harus dihindari. Bila melakukan hal ini itu merupakan suatu berkah. Eta Manggala Mutamang. Jadi merupakan berkah-berkah apabila apa yang ada di dalam Manggala Sutta itu dijalankan, dipraktekkan oleh para umat. Itu adalah jalan yang mengarah kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau mau sukses, kalau mau berhasil di dunia, ya ikuti saja yang ada di Manggala Sutta itu. Ya, pertamanya itu tidak bergaul dengan orang yang brengsek, ya, orang yang dungu. Yang bergaulah dengan orang yang baik, dengan orang yang bijaksana. Jadi pergaulan di situ Sang Buddha menekankan di awal. Ya, pergaulan adalah di awal. Karena dikatakan oleh Guru Sang Buddha bahwa pertemanan merupakan jalan penuh untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jalan untuk mencapai kesucian harus memiliki kalyanamita, teman yang benar. Ya, jadi di situ yang pertama kesempurnaan keyakinan. Jadi apabila seseorang memiliki keyakinan kepada Guru Agung Sang Buddha, memiliki keyakinan kepada ajaran Guru Agung Sang Buddha, maka dikatakan itu sebagai kesempurnaan dalam keyakinan. Ya, menghindari bergaul dengan orang-orang yang brengsek. Ya, ada 4 hal juga. 1, kalau mau kaya itu seseorang itu harus memiliki kegigihan, keuletan, rajin, bersemangat. Ya. Kemudian juga memiliki perlindungan, ya, persahabatan yang baik, kemudian keseimbangan antara pengeluaran dengan
pemasukan, jadi tidak boros dan juga tidak pelit. Jadi teman itu merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Ya, dengan siapa Bapak Ibu berteman itu harus diperhatikan. Ya, dalam hal ini bukan kita pilih-pilih teman, tetapi kita ya pilihlah teman-teman yang memang bijaksana, teman-teman yang tidak brengsek. Ya, kalau kita berteman dengan Bapak Ibu berteman dengan orang-orang yang brengsek, ya lambat laun nanti akan ke bawah jadi ikut-ikut brengsek, ikut-ikutan mereka. Jadi itu yang pertama, ya, kasewana cabalana, panggitan kasewana, pujaja pujanyana, eta manggala mutamang. Nah, kemudian yang kedua itu kesempurnaan moralitas. Ya, di sini seseorang menjalankan Pancasila dengan baik, ya, menghindari membunuh. Ya, selain menghindari membunuh, seseorang juga jadi kadang ada yang function, ya, memberikan kehidupan itu secara aktif, ya. Selain menghindari pembunuhan, juga memberikan kehidupan, ya, function tuh. Kemudian yang kedua itu menghindari mencuri. Yang menghindari mencuri, ya kita aktifnya rajin memberi. Kemudian yang ketiga menghindari tindakan asusila. Ya, tindakan aktifnya ya kita harus setia terhadap pasangan hidup. Nah, setia kepada suami, setia kepada istri. Kemudian yang keempat itu menghindari ucapan yang tidak benar. Ya, ucapan yang tidak benar ini terdiri dari 4. Ya, ucapan yang bohong. Kemudian ucapan yang memecah belah, ini tidak benar. Kemudian ucapan yang kasar. Kemudian ucapan gosip, itu merupakan ucapan yang harus dihindari. Kemudian yang kelima itu menghindari minuman keras yang dapat melemahkan kesadaran. Ya, jadi apabila seorang siswa menjalankan 5 hal tersebut, yaitu menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari tindakan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, menghindari minuman keras yang dapat menyebabkan kelemahan kesadaran, maka itu dikatakan sebagai kesempurnaan dalam moralitas. Ya, jadi yang pertama kesempurnaan keyakinan, yang kedua kesempurnaan moralitas, kemudian yang keempat kesempurnaan kedermawanan. Jadi siapapun umat awam yang tinggal di rumah, ya, ia telah menghilangkan sifat kikir di dalam dirinya. Dia senang berbagi, ya, senang membantu orang lain, ya, senang menderma, ya, senang dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kebaikan, yang memberikan bantuan, ya, kalau ada yang kesusahan, ya, dengan tangan terbuka membantunya. Jadi senang dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini dikatakan sebagai kesempurnaan kedermawanan. Nah, kemudian yang keempat itu kesempurnaan kebijaksanaan. Kesempurnaan kebijaksanaan. Di sini ketika pikiran seseorang diliputi oleh keserakahan, maka ia mengetahui bahwa ada keserakahan di dalam dirinya. Kemudian ketika pikiran seseorang dipenuhi oleh niat buruk, maka ia mengetahui ada pikiran niat buruk tersebut. Kemudian ketika apabila ada kemalasan, kelambanan, dan rasa kantuk di dalam pikiran seseorang, maka ia mengetahui dan menyadarinya. Kemudian juga
ketika ada kegelisahan di dalam pikiran seseorang, ia mengetahuinya. Kemudian ketika ada keraguan-raguan di dalam pikirannya, seseorang mengetahuinya. Nah, kemudian setelah mengetahuinya, seseorang setelah mengetahui dalam pikiran itu ada keserakahan, ia meninggalkan pikiran keserakahan tersebut, melenyapkan pikiran keserakahan tersebut. Kemudian ketika seseorang tahu ada niat buruk di dalam pikirannya, ia menyingkirkan pikiran niat buruk tersebut dalam pikirannya. Kemudian ketika seseorang mengetahui ada pikiran kelambanan, di situ seseorang menyingkirkannya. Kemudian ketika seseorang mengetahui ada kegelisahan di dalam pikirannya, maka ia menyingkirkan kegelisahan tersebut, pikiran kegelisahan tersebut. Kemudian ketika ada pikiran keraguan-raguan di dalam diri seseorang, maka ia menyingkirkan keraguan-raguan tersebut. Jadi apabila seseorang telah menyingkirkan dalam pikiran itu keserakahan, niat buruk, kelambanan, kemudian kegelisahan dan keraguan-raguan, ini dikatakan sebagai kesempurnaan kebijaksanaan. Jadi seseorang mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Ia akan melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Ia akan mengucapkan kata-kata yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, dilanjutkan oleh Guru Agung Sambuddha, dikatakan kepada Natapindika, setelah seseorang itu memperoleh kekayaan, maka ada perbuatan-perbuatan layak yang dilakukannya, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan yang sudah diperoleh tersebut. Yang pertama, ia membuat dirinya bergembira dan berbahagia, dan dengan benar mempertahankan kebahagiaan tersebut. Yang kedua, membuat ibu dan ayahnya bergembira dan berbahagia, dan dengan benar mempertahankan kebahagiaan dalam diri mereka. Kemudian membuat anak dan istrinya berbahagia dan bergembira, dan dengan benar mempertahankan kebahagiaan dan kegembiraan mereka. Kalau dari dalam Manggala Sutta itu dikatakan mata pitu upatanam puta darasa sanggaho manakula cakamanta eta manggala mutamang. Kemudian dengan kekayaan tersebut, orang ini dapat mempergunakannya untuk teman-teman, untuk para kerabat, untuk sahabat-sahabatnya. Ini merupakan perbuatan layak, salah satu pemanfaatan kekayaan yang benar, yaitu yang pertama itu untuk dirinya sendiri, untuk orang tua, anak istri, pelayan, sahabat, teman-teman. Kemudian yang kedua itu untuk perbekalan. Perbekalan dalam hal ini mempersiapkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalkan dari bahaya api, dari bahaya banjir, dan dari bahaya-bahaya yang lainnya. Jadi ketika ada bahaya, dia sudah memiliki perbekalan. Jadi kekayaan itu digunakan untuk perbekalan. Contohnya misalkan kalau seseorang tiba-tiba sakit, harus dirawat di rumah sakit,
Kalau sudah memiliki perbekalan kan itu bisa dipergunakan dengan benar kekayaan tersebut. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melakukan 5 pengorbanan. Ya, 5 pengorbanan, 5 persembahan. Yang pertama kepada sanak saudara, kedua pada tamu, kemudian patidana, kemudian kepada para dewa, kemudian kepada raja. Yang pertama itu pengorbanan kepada sanak saudara. Ya, pengorbanan di sini ya harta seseorang itu diberikan tanpa mengharapkan imbalan, yaitu namanya pengorbanan. Ya, pengorbanan kepada sanak saudara. Ya, kalau ada sanak saudara yang susah, ya hendaknya ditolong, ya hendaknya dibantu. Itu adalah penggunaan kekayaan yang benar. Ya, pengorbanan terhadap sanak saudara. Kemudian pengorbanan kepada tamu. Ya, kalau ada tamu datang, ya dijamu, ya disuguh, dikasih makanan, dikasih minuman. Nah, kemudian juga yang ketiga itu patidana, melakukan patidana. Ya, seperti ini, ya sembahyang. Ya, tanggal 22 Desember yang lalu sudah sembahyang onde ya. Nanti ada Imlek, ya, ada yang Sinjia. Nanti setelah itu tanggal 15 ya Cap Gome. Ya, setelah itu nanti ada sembahyang lainnya ya. Aceng Ben, Jit Gue, ada juga makan bacang ya. Makan kue pia, itu saya tidak ingat susunannya, tapi itu merupakan salah satu dari bentuk patidana. Yaitu kita berterima kasih, bersyukur kepada para leluhur, ya, bersyukur karena tanpa mereka tentunya tidak akan ada kita di dunia ini. Jadi kita mengingat, ya, merasa bersyukur karena telah terlahir di dunia ini, yang merasa berterima kasih kepada para leluhur. Makanya kita melakukan sembahyang itu, ya, melakukan patidana, ya, berbakti, ingat rasa terima kasih kepada para leluhur. Ya, kalau patidana kita melakukan perbuatan baik, lalu perbuatan baik itu dilimpahkan jasanya kepada mereka, ya, kepada para leluhur. Itu untuk patidana. Kemudian yang keempat itu persembahan kepada para dewa. Ya, kalau di sini ya mungkin ya di Kelenteng ya ada ya persembahan kepada dewa-dewa tertentu. Ya, kalau di Bali itu ya setiap perempatan, setiap pertigaan itu pasti ada sembah-sembahan. Kemudian di rumah pun juga ada, kalau di rumah orang Bali itu ada merajan. Itu tempat untuk sembahyang keluarga. Ya, sembahyang kepada Dewa Wisnu, ya, kepada Dewa Brahma. Di situ ada tempat untuk para dewa untuk sembahyang. Dan juga kalau rumah tradisional orang Bali itu di situ ada kamar untuk tamu. Ya, jadi kalau ada tamu yang datang di situ sudah ada kamar tersedia. Ya, jadi melakukan 5 persembahan ini tadi. Ya, tadi untuk sanak saudara, kemudian untuk tamu, kemudian untuk patidana, kemudian untuk para dewa. Ya, kemudian Pancabali yang kelima itu persembahan untuk raja. Ya, persembahan untuk pemerintah. Nah, dalam hal ini sebagai warga negara yang baik itu membayar pajak. Ya, membayar pajak, persembahan kepada pemerintah. Ya, membayar pajak kekayaan, ya, pajak bumi dan bangunan, ya, pajak mobil, ya, pajak yang lainnya juga, ya, untuk dipergunakan di masyarakat juga, ya, untuk dipakai di halayak umum juga. Jadi pajak itu diberikan kepada pemerintah, lalu pemerintah memberikan kembali kepada rakyat dari kumpulan pajak tersebut. Jadi persembahan yang kelima itu persembahan kepada pemerintah berupa pajak, jadi membayar pajak.
yaitu Pancabali, ya, terus pengorbanan kepada sanak saudara, pengorbanan kepada para tamu, pengorbanan kepada para dewa, kemudian patidana, kemudian pengorbanan kepada pemerintah. Ya, itu merupakan pemanfaatan kekayaan yang ketiga. Kemudian pemanfaatan kekayaan yang keempat yaitu mempersembahkan, memberikan sesuatu kepada para petapa yang memiliki moralitas yang baik, yang meninggalkan kemabukan, yang hidupnya memiliki moralitas yang baik, yang hidupnya diarahkan untuk menuju kepada nibbana. Ya, dalam hal ini yang memberikan sesuatu kepada para biku, yang pada kebutuhan biku, ya, yang memberikan jubah, makanan, tempat tinggal, dan juga obat-obatan. Jadi pemberian ini yang sifatnya lebih tinggi, yang lebih surgawi, yang sifatnya itu mengarah kepada hal-hal surgawi. Nah, ini merupakan empat perbuatan yang layak, ya, yang dapat dilakukan oleh umat awam. Ya, demikian yang dapat Bante sampaikan.